di dalam BPJS ini ketenagakerjaan itu kan selama ini ada KPR juga Mbak, ada mereka udah punya KPR, mereka dapat pinjaman renovasi rumah segala lah persoalan. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu eh, BPJS di luar yang BPI yang gratis. Pemerintah eh, dalam konteks ini niatnya baik Mbak, kalau kebijakan kan tentu konteksnya baik ya dalam arti karena memberi perlindungan kepada masyarakat agar punya rumah kan, maksudnya kan karena harga rumah itu kan dari tahun ke tahun kan mahal. Cuman persoalannya adalah eh, dalam PP 21 itu tidak dijelaskan secara clear bagaimana hak kewajiban dari ini Mbak, dari khususnya karyawan Mbak, karyawan yang terkait dengan perusahaan dan karyawan yang mandiri itu nggak jelas gitu Mbak. Jadi misalnya kalau kalau yang karyawan dengan perusahaan itu kan 3% kan, 3%. Taruhlah misalnya dasarnya UMP Jakarta itu 5 juta. Kalau 5 juta 3%-nya ya 150.000. 150.000 itu perusahaan berarti 0,25 0,5 ya sekitar 25.000. 125 ribunya ada di tangan ini. Nah, tentu ini kan membebani pelaku usaha dong, Pak. Itu dengan 25. Ya kalau cuma satu orang, ini kan pelaku usaha bisa saja perusahaannya itu punya karyawan sampai 1.000 misalnya. Kalikan aja itu kan berarti ini kan menjadi beban berat. Nah, sementara dia itu kewajibannya harus setiap tanggal 10 membayar. Tapi haknya apa? Itu kan nggak belum dijelaskan, Mbak. Haknya itu, haknya dari apa pelaku usaha termasuk dalam ini buruhnya. Kemudian yang kedua terkait karyawan mandiri. Ini kan rumit juga. Mandiri ini kan kategori freelance ya, freelance. Bagaimana dia harus menanggung 3%? Itu apa, harus membayar penuh utuh 3%. Ini persoalan. Yang ketiganya ini akan potensi tumpang tindih kebijakan. Karena apa? Karena di dalam BPJS ini ketenagakerjaan itu kan selama ini ada KPR juga Mbak. Ada mereka udah punya KPR, mereka dapat pinjaman renovasi rumah segala. Lah persoalannya dengan adanya tapera PP 21 ini kan wajib sifatnya. Nah, berarti dia harus membayar double, Mbak. Kan gitu. Yang satu membayar rumah untuk kaitan dengan BPJS tenaga kerjaan, ya pinjaman itu, satu lagi terus ini dengan adanya tapera. Nah, ini kan sudah membebani masyarakat dua hal itu kan gitu. Ini kan harus harus jelas skemanya seperti apa. Karena kan PP 21 ini kan saya melihat justru implementasinya nanti di lapangan rumit karena harus skema. Yang hal lain, Mbak, itu terkait dengan bagaimana yang menolak gitu. Ini menolak ini kan nggak jelas di dalam PP 21 juga dijelasin, Mbak, yang menolak itu apa. Kan karena dua hal yang di situ dikatakan. Satu kalau untuk yang ASN itu kan diatur oleh Menpan RB. Menpan RB, reformasi birokrasi. Tapi yang untuk buruh karyawan kan ada di bawah tenaga kerja. Begitu, Mbak. Nah, tenaga kerja ini apakah tenaga kerja kalau hanya menyentuh pada tataran apa namanya karyawan dan perusahaan bisa dia Mbak. Tapi untuk yang kategori mandiri, karyawan mandiri apakah dia di bawah ketenaga kerja kan bukan Mbak. Jadi ini kan juga harus jelas itu kan. Jadi menurut saya banyak hal yang menurut PP 21 ini menimbulkan yang kedua, ketiganya ya saya melihat PP 21 ini seperti dipaksakan gitu ya dipaksakan ini kan ujuk-ujuk Mbak tiba-tiba elitis sekali tiba-tiba harus diterapkan kan gitu tanpa ada sosialisasi ya paling tidak ujung-ujungnya kan nanti harus ada edukasi ke masyarakat dalam hal ini kan membangun masyarakat sadar untuk membayar tapera gitu Mbak. Ini kan perlu butuh proses waktu. Tapi kalau tiba-tiba harus diterapkan tengah ini, nah yang ketiganya saya melihat bagaimana Pak Jokowi di kepemimpinan yang tinggal berapa bulan ini, kita 5 bulan dah, injury time ini ya itu mengeluarkan satu kebijakan strategis itu Mbak. Ini yang menurut saya harusnya kan perlu dikasih dulu gitu, perlu satu ini sendiri. Apakah kemungkinan nggak membebani pemerintah berikutnya, Mbak. Saya melihat ini akan membebani pemerintah berikutnya gitu, dalam ini Pak Prabowo dan Gibran nanti, apakah akan melaksanakan itu tidak? Saya rasa ini kan akan perlu melakukan kajian juga, Mbak, untuk menentukan apakah ini, nah, karena yang menjadi persoalan adalah dampaknya, Mbak. Terakhir dampaknya ke MBR ini berat, Mbak. Masalah berpenghasilan rendah, ya kan? Nah,
Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.